نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة الطيبي وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Kita masuki bab yang baru. An-Nazim mengatakan at-tanwin. Tanwin. At-tanwin. At-tanwin. Dalam bait yang ke-72 beliau mengatakan wal harfu la yaqbalu tahrikaini ma'an ka dhammaini wa fathataini. Beliau mengatakan bahwa yang namanya sebuah huruf wal harf, sebuah huruf itu hakikatnya tidak bisa diberi dua harokat, tidak bisa menerima dua harokat, tidak bisa menerima dua harokat. Maka istilah fathatain, kasrotain, domatain agak kurang presisi, kurang akurat istilah tersebut. Kenapa? Karena itu menggambarkan dua harokat, dua fathah, dua kasroh, dua dhammah. Maka penting untuk kita pahami makna dari harokatain atau makna dari fathatain misalnya. Fathatain atau misalnya kasrotain atau misalnya dhammatain. Ini bukan menunjukkan bahwa huruf tersebut memiliki dua harokat. Ini tidak menunjukkan bahwa huruf tersebut memiliki dua harokat. Kenapa? Karena harokat itu kan kalau kita analogikan adalah huruf vokal. Kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya dalam sebagian tulisan, untuk memanjangkan vokal biasanya dua harokatnya atau huruf vokalnya. Misalnya kita membaca atau kita menulis Allah. Kadang-kadang ditulis begini kan? Allah. Berarti ini harokatnya dua. Huruf vokalnya dua. Dalam bahasa Arab tidak ada. Terus kalau misalnya buat panjangin bagaimana? Bukan dengan nambah harokat, tapi dengan menambahkan huruf mad. Makanya lafadz Allah tambahin mad. Secara suara atau secara tulisan, Malik misalnya tambahin mad. Begitu. Itu bedanya. Dalam bahasa Indonesia nambahin huruf harokat, tapi dalam bahasa Indonesia nambahin huruf vokal atau harokat, tapi dalam bahasa Arab tidak. Maka tidak ada dua harokat, baik itu dua harokat fathah, dua harokat kasrah, atau dua harokat dhammah. Karena itu tidak mungkin dan tidak ada dalam kaidah bahasa Arab. Qaddamataini wa fathataini wa nahwu ban wa bin wa bun tanwinu. Nunun ghadat yalzamu has-sukunu.
Dan adapun kalau misalnya kita membaca ban bin bun, ban bin bun, maka ini sebetulnya bukan menerima dua harokat. Sebetulnya bukan sedang menerima dua harokat. Adapun yang dimaksud ban bin dan bun itu adalah tanwin. Itu adalah tanwin. Bukan dua harokat. Jadi agak kurang akurat. Tadi seperti yang saya sampaikan, istilah fathatain, kasrotain, dan dhammatain agak kurang akurat. Makanya kalau di pengajaran orang-orang Arab sendiri, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, bukan fathatain. Ya. Ya, pengistilahannya kurang akurat. Kenapa? Karena khawatirnya fathatain dikira dia dapat dua fathah. Pengistilahannya. Jadi ketika misalnya kita melihat begini, ini bukan berarti dia menerima dua fathah, maksudnya begitu. Boleh kita nyebut fathatain, boleh. Tapi jangan artikan dia menerima dua fathah. Boleh kita nyebut dia kasrotain, tapi jangan artikan dia nyebut dua kasroh. Boleh kita sebut dia dhammatain, tapi jangan artikan dia menerima dua dhammah. Maksudnya apa terus kalau bukan menerima dua fathah, bukan menerima dua kasroh, bukan menerima dua dhammah, terus maksudnya apa? Maksudnya dia menerima tanwin. Maka fathah tambah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Apa itu tanwin? Pertanyaannya apa itu tanwin? Maka tanwinu nunun ghadat yalzamuhas sukunu. Tanwin itu adalah nun yang ditambahkan dan selalu dalam keadaan sukun. Jadi nun as-sakinah, nunus sakinah az-zaidah. Jadi tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Nun sukun tambahan. Sehingga ketika kita membaca ba dengan fathatain, bukan ba menerima dua harokat, tapi ba dengan fathah ditambah nun tanwin. Ba kasrotain maka artinya ba dengan kasroh ditambah tanwin. Ba dhammatain artinya adalah ba dengan dhammah ditambah nun tanwin. Begitu. Jadi bukan menerima dua harokat. Jangan sampai diartikan, diterjemahkan, dimaknai huruf-huruf tersebut menerima dua harokat. Mazidatan ba'da tamamil ismi. Nun sakinah az-zaidah. Mazidatan ba'da tamamil ismi. Mazidatan ba'da tamamil ismi. Berarti hanya berada pada akhir isim saja. Berarti at-tanwin itu apa? Kita definisikan berarti at-tanwin adalah artinya apa? Nun as-sakinah. Nun as-sakinah zaidah. Zaidah taqa atau al-waqi'ah. Al-waqi'ah yang terletak pada akhir ismin, yang terletak di akhir ism. Wa malaha min suratin fir rasm, wa malaha min suratin fir rasmi, dan tidak memiliki bentuk. Berarti nun sakinah az-zaidah al-waqi'ah akhir ismin lafdhan la khattan. Lafdhan la rasman atau la khattan, tidak ada bentuknya, tidak ada tulisannya. Maksudnya tidak ada tulisannya bagaimana? Tidak ada huruf, batang tubuh hurufnya tidak ada. Suaranya ada, tapi batang tubuh hurufnya tidak ada. Itulah tanwin. Tanwin itu batang tubuh hurufnya nggak ada, tapi suaranya ada. Suaranya apa? Ya en, nun sukun tambahan. Batang tubuh hurufnya ada tidak? Tidak ada. Makanya saat kita membaca ban, ya hurufnya ternyata ba dengan alif. Nah ini apa? Itu tanda baca bukan rosem. Yang fathatain itu tanda baca bukan rosem. Demikian pula kasrotain itu tanda baca bukan rosem. Jadi rosemnya nggak ada. Nun tanwin itu rosemnya nggak ada. Demikian pula bun. Ini rosemnya tidak ada. Yang ada adalah ba dengan alif, ba saja dan ba saja.
Dan ini ada pada akhir ism. Berarti di antara perbedaan antara nun asli dengan tanwin, di antaranya apa? Kalau nun asli maka berarti nun sukun asli, maka dia berarti nun sukun asli bukan tambahan. Tanwin tambahan. Seperti misalnya kalimat apa yang asli? Seperti kalimat an'amta. Nun sukunnya asli bagian dari kata tersebut, bukan tambahan. Kemudian nun sukun asli itu bisa terdapat di tengah atau di akhir kalimat. Min di akhir. Sedangkan tanwin hanya di akhir saja. Kemudian nun sukun asli juga dapat terdapat di ism, fi'il, atau harf. Sedangkan tanwin yang sesuai dengan kaidah itu hanya di ism saja. Walaupun nanti ada pengecualian dalam Al-Quran, tanwin yang terdapat pada fi'il dan juga harf. Kemudian nun asli punya bentuk, punya rosem. Tanwin tidak punya rosem. Tidak punya batang tubuh hurufnya. Hanya ada di ucapan. Begitu kurang lebih di antara beberapa perbedaan antara nun asli dengan tanwin. Permasalahan yang hanya di ism ini, kaidahnya seperti itu. Kaidah asalnya seperti itu. Namun di dalam Al-Quran khususnya, terdapat beberapa kata yang bukan ism tapi menggunakan tanwin. Contohnya adalah lanasfa'an. 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 Ini pakai alif. Pakai tanwin. Demikian pula layakunan. Ada dua yang fi'il. Ini fi'il, dua-duanya fi'il, bukan ism. Ini fi'il, dua-duanya bukan ism. Namun di sini ada tanwin. Ini pengecualian. Aslinya dia adalah nun taukid. Aslinya nun taukid. Dan ini adalah cara menulis sebagian madhab ahli lughah. Bahwa nun taukid boleh diganti dengan alif secara penulisan. Ini kan nun taukid, diganti dengan alif. Jadi nun taukid itu apa? Nun taukid itu adalah nun yang berfungsi untuk menegaskan pernyataan. Ini istilahnya nun taukid khafifah. Karena pakai sukun. Kalau yang kedua thaqilah karena pakai tasydid. Nun taukid thaqilah pakai tasydid. Begitu. Layakunanna, lanakunanna. Nah, itu pakai tasydid. Itu namanya nun taukid tsaqilah. Jadi aslinya layakunan. Aslinya lanasfa'an, pakai nun taukid. Hanya berdasarkan pendapat sebagian madhab ahli lughah boleh mengganti dengan alif, dan Al-Quran telah menyatakannya. Kebolehan tersebut dengan menulis dengan alif secara rosem. Begitu. Jadi di sini nunnya nun taukid. Begitu. Ini adalah pengecualian pada fi'il. Kemudian pengecualian pada harf. Harf juga ada. Seperti kalimat yauma'idh. Yauma'idhin. Nah ini aslinya pakai nun. Yauma'idhin. Juga idhan. Aslinya pakai nun. Idhan. Nah ini pembahasannya panjang dari sudut pandang bahasa Arab. Yang pasti ini adalah di antara pengecualian bahwa dalam harf ataupun fi'il ada yang menggunakan tanwin. Khususnya dalam Al-Quran. Bagaimana kalau bahasa Arab sehari-hari? Kalau bahasa Arab sehari-hari boleh menggunakan tulisan Al-Quran, tapi kadang juga tetap menggunakan nun. Kalau bahasa Arab sehari-hari tetap menggunakan nun, bukan menggunakan alif secara rosemnya. Bukan tanwin berarti tanda bacanya. Begitu. Ini beberapa pengecualian harf dan fi'il yang menggunakan tanwin. Baik. Aslinya tanwin hanya ada pada ism saja. Namun di dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang bukan ism namun tetap menggunakan tanwin karena mengikuti kebiasaan sebagian orang-orang Arab. Begitu. Bait yang ke-75, An-Nazim mengatakan fil wasli athbitha wa fil waqfih dhifa.
Ini juga salah satu pembeda antara nun sukun dengan tanwin. Bahwa perbedaan berikutnya antara nun sukun yang asli dengan tanwin adalah nun sukun selalu dibaca baik saat wasal maupun wakaf. Misalnya kata min. Min, wakaf dibaca min, wasal dibaca min. Man, wakaf dibaca man, wasal dibaca man. Man aman misalnya. Man aman. Maka mau wakaf dia bacanya man, mau wasal dia bacanya man juga. Min hadin. Maka ini mau wasal dibaca min, mau wakaf dibaca min. Nunnya tetap. Adapun tanwin, maka di sini sampaikan fil wasli athbitha wa fil waqfi dhifa. Maka tanwin ketika wasal dibaca. Hanya dibaca saat wasal saja. Hanya dibaca saat wasal. Bagaimana ketika wakaf? Ketika wakaf tidak dibaca. Ihdhifa, hapuskanlah suaranya. Contohnya kitaban. Maka saat wakaf tidak dibaca kitaban. Dibaca kitab atau kitaba. Cara baca pertama tapi tidak diamalkan dalam Al-Quran. Kitaba, kitaba, kitabun. Dibaca kitab, kitabin. Dibaca kitab. Tidak dibaca nunnya ketika wakaf. Jadi tanwin hanya bisa dibaca ketika wasal saja. Adapun ketika wakaf, maka dia benar-benar nggak dianggap. Seperti nggak ada. Kenapa? Karena saat wakaf, hurufnya yang dilihat huruf apa, bukan tanwinnya. Ketika dia hurufnya huruf alif, maka dipanjangkan 2 harokat. Namanya madul iwad. Kitaba. Ketika huruf terakhir adalah ba, seperti pada 2 contoh berikutnya, maka ba-nya disukunkan, tidak dibaca dengan nun sukun, tapi dibaca dengan ba yang sukun. Kitab, kitab, begitu. Ini adalah cara wakaf pada tanwin, yaitu mengubah huruf yang bersangkutan menjadi sukun. La ba'da fathin faqliban ha alifa. Adapun kalau setelah fathah, adapun kalau tanwinnya fathah, maka diubah menjadi alif. Ini menurut pendapat yu'malu bih, yang diamalkan para ahli qiraat. Tapi sebagian kabilah tetap menjadikannya sukun. Sebagian kabilah tetap menjadikan sukun, membacanya dengan kitab. Sehingga secara bahasa, kalau ada orang yang mengucapkan jazakallahu khair, ini masih benar secara bahasa. Namun kalau dari sudut pandang qiraat, tidak. Kenapa? Karena harus khaira, kathira, kitaba, muajjala, afwaja, dan seterusnya. Adapun dari sudut pandang bahasa, masih benar kalau kita membacanya sukun. Afwaj, khair, kathir, ghafurur rahim. Begitu. Itu kalau dari sudut pandang bahasa. Hanya saja tidak diamalkan ketika membaca Al-Quran. Apa alasannya tidak diamalkan? Karena menyelisihi rosem. Rosemnya ada alifnya, maka tidak mungkin tidak dibaca alifnya. Sehingga cara baca kabilah tersebut tidak diamalkan saat membaca Al-Quran. Oleh karena itu kalau dalam Al-Quran, la ba'da fathin faqliban ha alifa. Adapun saat membaca Al-Quran, maka selalu diubah menjadi alif. Tanwin di dalam Al-Quran, fathah tanwin di dalam Al-Quran, maka saat wakaf selalu menjadi alif. Fathah tanwin saat wakaf di dalam Al-Quran, selalu menjadi alif. Selalu menjadi alif. Mau dia ada rosem alifnya atau tidak ada rosem alifnya. Mau dia ada rosem alifnya ataupun tidak ada rosem alifnya. Contoh ada rosem alifnya,
hakima. Ini ada rosam alifnya. Maka kita baca kalau wasal hakiman, kalau waqaf hakima. Atau tidak ada rosam alifnya seperti ma'an. Maka bagaimana saat waqaf membaca ma'an? Tetap diganti alif. Ma'a. Loh, kenapa bisa panjang Ustaz? Karena ada alif yang tidak tertulis. Tahu dari mana ada alif yang tidak tertulis? Tahu dari kebiasaan orang-orang Arab. Apa kebiasaan orang-orang Arab? Orang-orang Arab tidak meletakkan dua alif pada satu kata. Orang-orang Arab tidak meletakkan dua alif pada satu kata. Mau di depan, mau di belakang, tidak ada. Mau di tengah juga nggak ada. Begitu. Tapi kan di sini nggak meletakkan dua alif berjajar pada satu kata, kan ada hamzah. Ingat bahwa zaman dulu hamzah itu nggak ada. Kepala ain ini nggak ada. Berarti kalau misalnya kita ngikutin penulisan ulama zaman dulu atau penulisan orang-orang Arab zaman dulu, nulis ma'a kalau ada alif itu begini. Dan ini tidak nggak terbiasa orang-orang Arab, melanggar kebiasaan mereka. Tidak ada hamzah tidak ada alif beriringan secara rosem dalam satu kata. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada dua alif beriringan dalam satu kata tanpa ada pemisah. Zaman dulu kepala ain itu nggak ada. Ini kepala ain maksudnya ya. Rosem hamzah itu nggak ada. Bahkan sampai sekarang dia bukan rosem. Ini bukan rosem. Ini bukan rosem. Dia dobet. Dobet hamzah itu nggak ada. Maka kalau misalnya kita paksakan rosemnya harus ada alifnya, maka ini melanggar kebiasaan berbahasanya orang-orang Arab. Kenapa? Karena mengiringkan dua alif pada satu kata yang sama dan ini tidak diperkenankan dalam bahasa Arab. Apa itu galon ya? Hah? Hah? Loh tadi yang lewat situ? Ketika mengajar, ahsannya menggunakan istilah fathah tanwin daripada fathatain. Ya fathah tanwin boleh, sebenarnya fathatain boleh. Cuma kalau kita menggunakan istilah fathatain harus dikasih penjelasan. Tambahan bahwa maksudnya itu bukan dua fathah berturut-turut. Begitu. Bukan dua fathah berturut-turut. Atau bukan memberikan satu huruf dengan dua fathah, bukan memberikan satu huruf dengan dua dhammah, bukan memberikan satu huruf dengan dua kasrah. Begitu. Demikian. Kalau nama asli bahasa Arabnya at-tanwin bil fath, biasa begitu ya kalau orang Arab biasa begitu. At-tanwin bil fath, at-tanwin bil kasr, at-tanwin bil dhamm. Kayaknya ribet kalau Indonesia ngomong begitu ya. At-tanwin bil fath. At-tanwin bil kasr. Bil kasr. At-tanwin bid-dhamm. Begitu. Ini secara bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Atau tanwin saja begitu. Tanwinul fath, tanwinul kasr, tanwin ad-dhamm. Atau ya tadi dhammah tanwin, kasrah tanwin, fathah tanwin. Ya. Wallahu alam yang ngasih namanya siapa, tapi itu memang udah tersebar. Jadi itu dobat, itu dobat. Jadi dobatnya itu kan benar fathatain kan? Dobat itu fathatain, benar kan?
Benar nggak? Secara dobot dia 2 fathah, betul nggak? Tapi yang ingin dijelaskan di sini itu jangan sampai kita terpengaruh dengan istilah tersebut dan menganggapnya seolah-olah huruf tersebut menerima 2 harokat. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi kalau secara istilah silahkan, nggak masalah. Karena dobetnya memang 2 fathah, dobetnya memang 2 kasroh, dobetnya memang 2 dhammah. Maka secara tanda baca iya disebutnya dia fathatain. Secara tanda baca dia disebutnya kasrotain. Secara tanda baca dia disebutnya dhammatain. Tanda bacanya maksudnya. Ya. Tapi keadaannya bukan sebetulnya. Kalau keadaannya dia fathah, tanwin atau tanwin bil fath, tanwinul fathah, tanwinul kasr dan tanwin ad-dhamm. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau istilah pakai fathatain dhammatain tidak masalah. Karena orang Indonesia udah kadung juga terkenalnya itu. Yang penting itu keadaannya jangan sampai dianggap sebagai menerima 2 harakat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya ulangi bahwa ketika orang-orang Arab menulis zaman dulu, maka mereka tidak menulis 2 alif berturut-turut pada satu kata yang sama. Tidak menulis 2 alif berturut-turut pada satu kata yang sama. Bahkan ketika kemudian kepala ain ditemukan, kemudian kita menulis ma'an seperti ini, alifnya di sini tetap tidak ditulis lagi. Kenapa? Karena alif rosem, dan rosem dalam Al-Quran itu tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Terus kenapa kita boleh menambahkan kepala ain? Ingat dia bukan rosem, dia dhabt. Maka boleh ditambahkan, boleh juga dihilangkan. Begitu. Namun secara lafal, maka ada alif yang tidak tertulis. Maka ada alif yang tidak tertulis. Oleh karena itu ketika kita wakaf pada ma'an, ya kita baca ma'a. Kita baca ma'a. Demikian pula misalnya kata nisaan. Begini dalam Al-Quran tertulis, maka kita baca nisa'a. Ya. Jadi tidak bisa menulis orang-orang Arab, bukan tidak bisa. Terlarang ya dalam kaidah bahasa mereka menulis 2 alif berturut-turut dalam satu kata yang sama. Makanya kalau misalnya sebelumnya bukan alif, hamzah itu belakangnya tetap ada alif, seperti misalnya syai'an. Kan begini. Syai'an maksudnya begini. Nah, ada alifnya kan? Walaupun gak ada kepala ainnya, baru kepala ainnya ditulis belakangan. Begitu, syai'an. Seperti itu. Ya kalau ini jelas kita pasti akan membacanya dengan syai'a. Nah, ini yang sering keliru dibaca. Ketika banyak orang membaca ma'an misalnya atau nisaan misalnya, ini masih banyak orang yang bacanya dengan sukun. Benar dari sudut pandang bahasa boleh, tapi dalam Al-Quran la yu'mal, tidak diamalkan. Maka kita baca ma'a nisa'a. Kalau ada yang nanya apa alasannya? Alasannya ada alif yang tidak tertulis di sana, mengikuti kebiasaan cara menulisnya orang-orang Arab. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Baik. Namanya mad apa? Mad yang terjadi ketika tanwin berubah menjadi mad disebut dengan maddul iwad. Iwad itu artinya pergantian, penggantian. Prosesnya namanya ta'wid. Proses penggantian namanya ta'wid. Begitu. Di ta'wid, di iwad. Jadi sama dengan qalab, sama dengan ibdal sebetulnya. Bagaimana cara membacanya? Mad iwad ini tergolong atau digolongkan sebagai mad asli atau mad tabi'i. Sehingga selalu dibaca 2 harakat. Tidak boleh lebih, jangan sampai kurang. Ma'a nisa'a afwaja alima huda wakila. Apa itu? Yang di apa itu? Baik. Maksudnya? Membedakan dengan mad wajib apanya? Kenapa terkesan kayak mad wajib? Dari sisi mananya? Yang kita omongin itu suara
mad yang mana? Yang depan atau yang belakang? Yang mad wajib kan yang depan, beda. Kenapa mad iwad kok terkesan kayak mad wajib? Gimana? Oke, siap ya. Yang wajib itu ma, ini wajib. Nisa wajib. Yang kita bahasakan itu a-nya. Bukan nisanya, bukan ma-nya. Baik. Namun ada pengecualian. Kapan? An-Nazim mengatakan illa idza maha ata nithin talat famutlaqan fil waqfi hatman hudhifat. Kecuali apabila berada pada hak ta'nis. Apa itu hak ta'nis? Tak marbutoh. Misalnya jannah. Jannatan. Ayatan. Dan seterusnya. Maka ini tidak dibaca mad. Mengikuti kebiasaan berbahasa orang-orang Arab juga. Bahwa orang-orang Arab tidak membaca tak marbutoh dengan mad. Walaupun dia fathatain. Walaupun dia fathah tanwin. Walaupun dia tanwin dengan fathah. Maka saat waqaf yang namanya tak marbutoh selalu menjadi ha sakinah. Ha sukun. Selalu, always, gak pernah never. Selalu ha. Makanya disebutnya ha ta'nits. Ha ta'nits. Jadi dia itu ha. Aslinya ha. Makanya bentuknya pun ha. Namun ketika wasol berubah jadi tak. Begitu. Jadi aslinya ha, tapi ketika wasol berubah jadi tak. Huruf yang unik. Ya. Dia itu ha. Tapi ketika wasol berubah menjadi tak. Begitu. Makanya saat wakaf bagaimana? Jannah. Ayah. Tidak dibaca jannat. Tidak dibaca ayat. Lain halnya kalau menggunakan tak terbuka secara trosem, secara tulisan, maka saat wakaf tentu saja kita ucapkan dengan tak sukun, tak sakinah, jannat, ayat. Kalau memang menggunakan tak yang terbuka. Tapi kalau menggunakan tak tertutup atau tak marbutoh istilahnya, menggunakan ha ta'nits seperti ini, maka saat wakaf hanya bisa diwakafkan dengan sukun ha sakinah. Seperti itu. Baik. An-Nazim melanjutkan di bait yang ke-77. Min ajli dzaka lam yusawwar bil alif. Nah, makanya tak marbutoh ini enggak ditambahin huruf alif belakangnya. Kenapa? Karena ketika wakaf selalu menjadi ha. Maka tidak ada tulisan misalnya jannatan begini, enggak ada. Enggak ada taswir alifnya, enggak ada. Penggambaran alifnya itu enggak ada. Surah alifnya enggak ada. Kenapa? Karena ketika wakaf selalu jadi ha, bukan jadi ta alif. Begitu. Kemudian An-Nazim melanjutkan wa nahuma anqif alaihi bil alif. Nah, beliau melanjutkan bahwa ma'an, kata ma'an yang tadi saya bahas ini mesti wakaf dengan alif. Jadi beda, yang satu jannatun atau jannatan. Jannatan. Ini wakafnya dengan ha. Sedangkan ma'an wakafnya dengan alif. Kenapa beda? Karena jannatan ditulis tanpa alif bukan karena adanya larangan penulisan. Jannatan itu kenapa nggak ditulis alif di belakangnya? Karena memang cara bacanya nggak pakai alif. Begitu ya. Adapun ma'an, kenapa nggak ditulis alifnya? Karena adanya larangan dalam penulisan. Sebetulnya pengen ditulis alif di sana, cuma ada larangan dalam penulisan, nggak bisa mengiringi atau mengiringkan dua alif pada satu kata yang sama, maka alif itu tidak ditulis. Jadi ketiadaan alif di ma'an itu idtirari, bukan ikhtiari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Sedangkan ketiadaan alif yang di jannatan itu ikhtiari, pilihan yang menulisnya. Sebenarnya bisa aja nulis jannatan, cuma karena kita milih nggak pakai itu, maka nggak ditulis alifnya. Kalau yang di bawah bukan karena memilih nggak nulis alif, bukan. Karena memang nggak punya pilihan selain nggak ditulis alifnya. Itu perbedaannya. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Ustaz, jannatan kan nggak ada alifnya, makanya pakai H. Ma'an kan nggak ada alifnya, berarti pakai sukun. Nggak. Konsepnya berbeda. Jannatan tidak ada alifnya karena memang orang-orang Arab tidak membaca dengan alif. Sedangkan ma'an tidak ada alifnya itu gara-gara dilarang mereka pakai alif. Bukan gara-gara bacanya pakai sukun, itu perbedaannya. Nah, ini harus dibedakan antara ma'an dengan jannah, ya. Begitu. Jadi jangan sampai ada yang mengkiaskan dua hal ini. Makanya An-Nazim di sini menegaskan wa nahwu ma anqif alaihi bil alif. Adapun berkaitan dengan kata ma'an dan semisalnya, maka wakaflah padanya dengan menggunakan alif. Begitu, wallahu a'lam. Ustadz, Ya, boleh tanya, silakan. Fathatain ini eh, karena dia ditukar sama alif ya Ustadz ya. Kalau yang kasrotain sama domatain kenapa enggak Ustadz? Pertanyaannya kenapa harus diubah ke yang lain gitu? Ya, ya asal usulnya fathatain diubah jadi alif itu kenapa? Kenapa yang enggak yang mereka yang Jadi domatain? yang namanya membedakan dua hal yang sama itu nggak mesti ngasih tanda pada keduanya. Paham ya? Mm-mm. Kalau kita misalnya punya dua barang sama, untuk membedakannya gimana? Cukup kasih satu tanda aja kan pada yang salah satunya kan. Ini A, maka yang keduanya adalah B. Butuh nggak dikasih dua-duanya? Nggak butuh sebetulnya. Karena dikasih tanda satu saja sudah cukup. Begitu. Baik, ini asal usulnya. Maka ketika kita ingin membedakan mana yang nasab dengan mana yang marfu', misalnya begitu, maka cukup dengan satu saja yang di satu saja yang dikasih tanda bacanya apa, yang nasabnya saja. Begitu. Yang nasabnya saja. Nasab itu fathah maksudnya. Untuk membedakan akhiran, gampangnya ini. Untuk akhiran fathah, untuk membedakan mana yang akhirnya fathah dengan mana yang akhirannya dhammah, maka apa yang mesti dilakukan? Ya salah satunya saja. Maka salah satunya saja. Cukup salah satunya saja, maksudnya begitu. Enggak mesti dua-duanya. Ya, Hmm. seperti itu. Maka orang-orang Arab kemudian dari sini menambahkan akhiran fathah dengan alif. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang rafa' dengan mana yang nasab, mana yang mansub dengan mana yang marfu'. Begitu. Makanya Oh, ketika kita misalnya membaca apa, misalnya kita mengucapkan qara'tu kitaban. maaf. Qara'tu kitaban. Qara'tu kitaban. Maka ini jelas kan, posisinya jelas. Posisi dia mansub. Begitu. Ya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Demikian pula membedakan antara fathah. Karena yang mesti dibedakan itu antara fathah dengan dhammah atau fathah dengan kasrah. Begitu ya. Maka yang dibedakan adalah dia. Karena dia yang memiliki peran penting untuk menjadi pembeda. Wallahu ta'ala a'lam. Dan dinilai juga menurut sebagian orang Arab, kenapa kok kemudian fathah saja yang ditambahkan alif? Karena menurut Maaf. orang-orang Arab, fathah itu adalah harokat yang ringan. Cukup dibuka saja. Oh, Kitabah. oh Harokat karena yang paling ringan ya ringan. Ustadz ya. Gerakannya itu paling minim dibandingkan yang lain. Gerakan yang Gerakannya ringan. paling minim dibandingkan yang lain. Lidah nggak bergerak sama sekali ketika mengucapkan fathah. Ya Heeh. kan? Sedangkan ketika mengucapkan kasroh sudah kita bahas, tengah lidah harus naik. Apalagi dhammah, bibirnya harus mencucu, pangkal lidah harus naik. Usahanya lebih besar. Begitu Oh, ya. Sehingga iya. fathah ini yang dinilai sebagai harokat paling ringan, maka dia diistimewakan lah ya. Oh, Karena dia ringan ketika difathahkan, ya sudahlah fathah saja yang dibedakannya. Karena yang lain lebih berat, maka yang lain dibiarkan menjadi sukun. Karena sukun dianggap lebih ringan dibandingkan dhammah ataupun kasroh.
Seperti itu. Oh, Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau asal makasih. usulnya begitu. Mm-mm. Baik. Ada yang tangan kembali dipersilakan. Kita lanjutkan. Bait ke-78. Hadza wa hum qad sawwarut tanwina fi lafdhin binunin rusimat fil mushafi. Tapi kadang justru ada sebaliknya. Kalau tadi saya contohkan nun ditulis dengan tanwin, tapi ada di dalam mushaf ternyata justru kata-kata yang sehari-hari itu pakai tanwin, tapi di dalam mushaf itu justru pakai nun. Ada ternyata. Hadza wa hum qad sawwarut tanwina fil lafdhi binunin rusimat fil mushafi. Pada mushaf, maka ada tanwin yang ditulis dengan nun. Yang ditulis dengan nun. Contohnya apa? Di sini disampaikan, contohnya adalah wahwa ka'ayyin wa binunin yuqafu alaihi lirasmi wa ba'dun yahdhifu. Jadi ada di mana? Di lafadz ka'ayyin. Wa ka'ayyin. 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 Nah, ka'ayyin ternyata begini tulisannya. Aslinya ayin itu enggak ada nunnya. Ka'ay. Secara bahasa ka'ayin itu begini. Ka'ay. Nah, seperti ini. Ka'ayin pakai tanwin secara bahasa orang-orang Arab. Afwan, ada dua ini. Ka'ayin, begitu ya. Tapi ternyata dalam mushaf pakai nun. Nah, ada beberapa tempat yang ka'ayin itu pakai nun. Kalau di sini disebutkan ada 5 tempat, di antaranya adalah di surah Ali Imran. Ka'ayin, begitu. Maka mesti dibedakan cara wakofnya yang ayin dengan nun dan ayin dengan ya. Yang ayin dengan nun maka dia dibaca dengan nun saat wakof. Ada ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 5 tempat. Yang pertama adalah di surah Ali Imran 146. Ali Imran 146. Kemudian Yusuf 105. Yusuf 105. Kemudian Hajj 45. Hajj 48. Di Hajj ada 2, Hajj 45 dan Hajj 48. Dan yang kelima adalah Al-Ankabut 60. Al-Ankabut 60. Ali Imran 146. Yusuf 105. Hajj 45-48. Al-Ankabut 60. Yang ka'ayyinnya itu ya Ustaz ya, yang Naam. tertulis itu ya. Maka di sini lafal ka'ayyin di dalam mushaf, di dalam Al-Qur'an semuanya saat waqaf yang rosemnya rosem nun ya. Maka saat waqaf menggunakan apa? Menggunakan nun. Menggunakan nun. Begitu. Kenapa kemudian menggunakan nun? Ini kesepakatan para sahabat di zaman para sahabat. Biasanya kenapa kemudian menggunakan nun? Karena cara baca wakofnya memang menggunakan nun.
Jadi kenapa kok para sahabat kadang nulis itu nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Makanya ada istilah Rosem Utsmani kan. Rosem Utsmani itu kaidah-kaidah Rosem yang memang khusus untuk nulis Al-Quran. Yang kadang berbeda dengan tulisan harian orang-orang Arab. Makanya ada kaidah. Jadi Rosem dalam bahasa Arab ini kaidah penulisan. Kaidah penulisan dalam bahasa Arab itu dulu cuma dua. Yang pertama disebut dengan Rosem Imla'i. Apa itu Rosem Imla'i? Gaya penulisan sehari-hari. Kenapa disebut imla'i? Karena apa yang ditulis sama dengan apa yang didengar. Kemudian yang kedua, arudi, gaya penulisan syair yang kadang berbeda. Arudi syair. Nah, yang ketiga adalah Utsmani. Ini ada ketika pengumpulan mushaf Al-Qur'an. Kenapa kemudian dibedakan Utsmani dengan yang imla'i dan arudi? Karena cara tulisnya kadang ada perbedaan. Salah satunya ini, tulisan ka'ayin ternyata pakai nun bukan pakai tanwin. Atau lanasfa'an pakai tanwin bukan pakai nun. Atau kalimat-kalimat lain yang kadang ada ya-nya, kadang tidak ada ya-nya. Kadang ada ro-nya, kadang tidak ada ro-nya. Kadang ada alifnya, kadang tidak ada alifnya. Nah, itulah kaidah-kaidah yang kadang berbeda dengan imla'i. Kalau arudi udah punya sendiri, dia sebut syair ya. Nggak ada kaitan lah. Dari penulisan sehari-hari ternyata banyak perbedaan. Maka kita harus memahami perbedaan tersebut. Gimana cara belajarnya? Belajar ilmu yang namanya ilmu rosem. Begitu. Jadi cara penulisan rosem Utsmani, mushaf Al-Quran itu tidak selalu sama dengan imla'i. Tidak selalu sama. Berarti kadang sama, kadang berbeda. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wa yaqifu 'alaiha jumhurul qurra bin nuni tiba'an li rasm. Ya, jadi ka'ayin ketika kita wakaf padanya, maka jumhur mayoritas ahli qiraat wakaf pada ka'ayin ini dengan nun. Kenapa? Karena adanya rasm nun di sana. Adanya rasm nun di sana sehingga ketika wakaf itu menggunakan nun. Kecuali menurut madhabnya Abu Amr al-Basri dan Ya'qub al-Hadrami. Kecuali qiraat siapa? Abu Amr dan Ya'qub. Kecuali qiraat Abu Amr dan Ya'qub, maka mereka wakaf mengikuti keaslian bahasa. Kenapa nunnya nggak dibaca saat wakaf? Karena bahasa aslinya nggak pakai nun, begitu alasannya. Jadi kenapa ketika wakaf nunnya tidak dibaca? Karena bahasa aslinya nggak pakai nun. Maka mereka kemudian membaca saat wakaf bagaimana? Waka'ai, bukan waka'ayin, ya, waka'ai. Makanya di bait ke-79 An-Nazim mengatakan wahwa ka'ayyin wa binunin yuqafu alaihi lirasmi wa ba'dun yahdhifu. Dan sebagian ulama tidak mengamalkannya atau menghilangkan nunnya ketika wakaf. Sebagian ulama menghilangkan nunnya ketika wakaf, yaitu siapa? Imam Abu Amr dan Imam Ya'qub. Ya memang di sini banyak bahasan qiraatnya ya di kitab Al-Mufid ini. Selalu nyerempet ke qiraat. Baik, ini berkaitan dengan persoalan tanwin yang ditulis dengan nun. Ya, tanwin yang ditulis dengan nun. Ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Kalau tidak kita lanjutkan ke bagian berikutnya, bait ke-80 dan 81. An-Nazim mengatakan, wan nunu lit taukidi min yakuna, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Wa nasfa'an qad suwirat tanwina. Maka nun taukid, apa itu nun taukid? Nun yang berfungsi sebagai penegasan. Taukid. Boleh pakai w, boleh pakai u, taukid. Nun yang berfungsi sebagai penegasan. Penegasan. Maka di sini disebutkan wan nunu lit taukidi min yakuna, kata yakuna yang pertama.
Wa nasfa'an qad suwirat tanwina, dan juga nasfa'an seperti yang tadi telah disampaikan. Maka qad suwirat telah dituliskan dengan tanwin, maka keduanya dengan tanwin. Ini aslinya yakunan begini. Yakunan pakai nun sukun. Demikian pula nasfa'an aslinya adalah nasfa'an pakai nun sukun. Hanya mengikuti salah satu cara ahli lughah, dia menggunakan alif bukan menggunakan nun. Sehingga saat waqaf bagaimana? Maka saat waqaf dibaca dengan alif bukan dibaca dengan nun. Begitu. Dan orang-orang Arab seperti yang tadi disampaikan, ahli lughah, ahli bahasa Arab membolehkan menggunakan alif untuk menulis nun taukid. Sebagian madhab ya, saya lupa kalau nggak salah Kisai ya, madhab Kisai. Kalau Basri, Imam Sibawayh mesti pakai nun. Kalau Kisai kalau nggak salah yang membolehkan alif. Atau terbalik, saya lupa. Begitu. Jadi intinya dari dua madhab itu salah satu madhab memang membolehkan menggunakan alif ketika menulis nun taukid. Sedangkan madhab yang lain tidak membolehkan. Dalam sehari-hari. Begitu. Kemudian bait ke-81 ay alifan kama tasiru waqfa wa hakadha idzan wa a'nil harfa. Demikian pula pada harf yaitu kata idzan yang tadi juga dibahas. Idzan. Idzan yang maknanya adalah makna harf. Idzan yang maknanya makna harf. Idzan itu harf apa? Hah? Ini huruf apa? Nahi? Idzan. Kok nahi? Nahi. Oh, idzan di sini adalah idzan jaza. Idzan jaza wal jawab. Jaza wal jawab. Jaza wal jawab. Aduh, panjang lagi jelasin ya. Jelasin gak nih? Jelasin Ustaz. Ya, emang ini kiroatnya ada, itu bahasa Arabnya ada gitu ya. Lengkap ya Ustaz. Iya. Begini. Idzan adalah harf jawab wal jaza. Begitu. Atau robitoh istilahnya ya. Apa itu harf jawab wal jaza? Yaitu harf yang memang berfungsi untuk menjawab. Berfungsi untuk menjawab pernyataan sebelumnya. Begitu. Biasanya kalau Indonesia jadi gitu ya. Biasanya ya. Kan sebelum ada kata jadi harus ada kata sebelumnya kan? Nggak mungkin tiba-tiba idzan jadi, nggak mungkin. Tapi dalam bahasa Arab ada idzan yang memang makna itu bukan jadi, bukan maknanya. Contohnya, saya cari dulu. Di Al-Quran itu contohnya, itu ada beberapa contoh dalam Al-Quran yang memang dia tidak berfungsi sebagai jawab dan jaza. Begitu.
Boleh, Pak jawab. Hmm? Kalau idzan enggak. Kalau idzan enggak ada huruf khusus sebelumnya. Kalau fa kan harus pakai man. Ini enggak. Contohnya misalnya innaka idzal laminadz zalimin. Enggak ya, innaka idzal laminadz zalimin, innaka idza. Kalau innaka idzal laminadz zalimin ini enggak masuk enggak? Oh, ada fa-nya. Jaza itu balasan. Jaza wal jawab. Sama sebetulnya. Maknanya jaza sama jawab di sini sama. Cuma kadang ada yang berimplikasi langsung, ada yang berimplikasi tidak langsung. Kalau berimplikasi langsung jaza, kalau berimplikasi langsung atau tidak langsung jawab. Jadi begini, idzan itu kadang statusnya itu harf. Kadang statusnya itu harf. Dia harap apa? Harfu jaza wal jawab. Gitu ya. Ngejelasinnya gini aja. Ya, gini aja dulu. Pertama, kemudian dari sudut pandang i'rab tidak mempengaruhi apa-apa. I'rabnya itu nggak ada pengaruhnya dalam i'rab. Istilahnya nggak beramal. Nggak beramal itu nggak menjadikan huruf setelahnya berubah harokatnya. Jadi idzan ketika dia berfungsi sebagai harful jaza wal jawab itu tidak beramal pada i'rab. Yang di Zoom paham nggak? I'rab paham kan i'rab? Insya Allah, Ustaz. Baik ya. Jadi dalam i'rab, mundur lagi nih. Dalam i'rab ada yang namanya amil, ada yang namanya ma'mul. Apa itu amil? Amil itu yang mengubah i'rab. Amil itu yang mengubah i'rab. Yang mengubah i'rab. Sedangkan ma'mul yang dikenai perubahan. Harus mundur dulu. Ya. Contohnya adalah seperti misalnya kita ingin membuat kalimat kataba, contohlah kataba kitaban, misal kataba kitaban. Maka di sini ada fi'il, ada maf'ul. Ada fi'il, ada maf'ul. Kataba ini fi'il. Dia fi'il. Kitaban dia maf'ul. Maka dalam hal ini berarti kitaban ini ma'mulnya kan? Kataba ini amilnya. Kenapa? Karena gara-gara ada amil ini si kitaban berubah menjadi objek sehingga dia harus dibaca fathah. Harus dibaca fathah. Kenapa harus dibaca fathah? Karena dia statusnya objek. Karena dia statusnya objek. Berarti ada perubahan. Kan aslinya kitab itu begini, kitab, gitu kan ya? Kitab. Tapi gara-gara dia statusnya menjadi objek dari pekerjaan kataba, maka menjadi kitaban, bukan kitabun, bukan juga kitabin. Atau kalau kaitan dengan harf, ada misalnya harfun nawasib, amil nawasib, misalnya an. An ini nawasib, mengubah apa? Mengubah fi'il mudhari setelahnya menjadi nasab. Contoh, kalau nggak pakai an, misalnya yaktubu. Yaktubu. Ini aslinya. Fi'il mudhari aslinya dhammah. Yaktubu. Tapi gara-gara ada si an, maka dia harus dibaca tu apa? Yaktubu.
ba. Kenapa yaktuba, Ustaz? Karena ada an. Ayaktuba. Enggak mungkin kita baca ayaktubu. Nah, ini namanya amil. Ini namanya amil. Ini namanya ma'mul. Proses perubahan yang dilakukan oleh si amil ke ma'mul disebutnya amal. Gitu ya. Baik, kembali ke idzan. Nah, idzan ini dia sebetulnya harful jawab wal jaza. Namun dia tidak beramal dalam i'rab. Dia tidak beramal dalam i'rab. Maksudnya apa? Tidak mengubah apapun yang ada setelahnya. Seperti tadi, idzam minadh zalimin. Idzam minadh zalimin. Ya udah, idzam minadh zalimin, enggak apa. Apa dia fungsinya apa di situ? Fungsi secara makna ada, tapi secara struktur kalimat enggak ada. Maka di dalam Al-Qur'an apabila keadaannya seperti itu menggunakan alif. Begitu. Ketika dia tidak beramal, maka menggunakan alif. Dipahami ya? Apabila dia tidak beramal, maka menggunakan alif. Iya, biasa aja begitu. Makanya di sini sampaikan. Ya, mana sih? Mana tadi? Wa kadzalika nun fi idzan an-nasibah lil fi'lil mudhari' tuktab bil alif ay ala surati tanwin wa hiya harfun jawab wa jaza wa hiya fil masahif idzan bil alif mutlaqal amah wa ghairul amilah. Enggak ada amalnya. Begitu. Aslinya idzan itu pakai nun. Aslinya idzan itu pakai nun. Dan dia termasuk apa? Termasuk huruf nawasib. Amil nawasib dia aslinya. Amil nawasib aslinya. Karena di dalam Al-Quran idzannya idzan yang gak beramal, makanya pakai alif gitu. Jadi idzan itu bisa beramal, bisa tidak beramal, tergantung konteks. Bisa beramal, bisa tidak beramal. Maksudnya bisa beramal, bisa tidak beramal itu apa? Maksudnya idzan ini bisa mengubah i'rab setelahnya, bisa juga tidak mengubah i'rab setelah itu. Ada apa? Ada yang Hah? Gimana? Nggak ada orang. Kapan idzan ini beramal? Kapan idzan ini beramal? Saat bertemu dengan fi'lul mudhari misalnya. Fi'lul mudhari tahu ya? Fi'lul mudhari. Contohnya apa? Misalnya ketika kita menjawab omongan orang lain. Apa? Misalnya ini uhibbuk misalnya begitu. Misalnya ya, ini uhibbuk. Idzan ana uhibbuka. Misalnya begitu. Idzan itu jawaban kan? Enggak pas contohnya. Atau kalau misalnya jawabannya kayak tadi, maka berarti idzan uhibbak. Nah, begitu. Jawabannya. Begini. Misalnya ada orang yang ngomong, inni uhibbuk fillah, inni uhibbuka fillah. Misalnya ya. Apa artinya? Aku mencintaimu karena Allah. Maka jawaban, kita jawab idzan, pakai apa? Pakai nun aslinya kan? Idzan uhibbaka. Maka dia berubah jadi apa? Jadi fat. Kalau di sini ini uhibbuka. Kalau di sini maka setelah ada idzan, maka dibaca apa? Uhibbaka. Idzan ini mengubah status fi'il mudhari'nya menjadi fathah. Asalnya dhammah. Enggak ada idzan, dhammah. Ada idzan jadi fathah. Nah, di dalam Al-Qur'an kata idzan ini tidak beramal. Enggak mengubah apa-apa. Begitu ya. Maka kemudian menulisannya menggunakan alif.
Itu alasan kenapa menggunakan alif. Kenapa? Karena idzannya idzan yang tidak beramal. Dipahami ya? Idzannya idzan yang tidak beramal. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kata idzan ini boleh ditulis dengan dua cara. Yang pertama adalah idzan pakai nun. Yang kedua idzan pakai alif. Kapan boleh ditulis idzan pakai alif? Saat tidak beramal. Saat beramal mesti pakai nun. Boleh enggak nulis idzan nun saat tidak beramal? Nah ini khilaf, para ulama beda pendapat. Nulis idzan zaman sekarang ya, karena Al-Qur'an udah mendahului bahwa nulis idzan yang tidak beramal itu pakai alif. Lah terus sekarang kalau misalnya kita kembalikan semuanya jadi ke aslinya. Kan dulu idzan pakai nun semua. Mau beramal mau tidak beramal. Terus sekarang kita kembalikan aja ke asalnya. Yang tidak beramal ataupun yang beramal tetap pakai nun, boleh enggak? Itu khilaf. Tapi kalau beramal maka mesti pakai nun. Idzan yang beramal mesti pakai nun. Bukan di luar Quran. Kan dalam Quran idzannya enggak beramal. Di dalam Quran idzannya tidak beramal. Jadi begini. Oke. Kaitannya nih, kan di dalam Al-Qur'an idzannya itu tidak beramal, maka ditulis dengan alif. Selesai nih ya, dalam Al-Qur'an ya. Selesai. Maka di luar Al-Qur'an, nah sekarang masuk lagi. Maka di luar Al-Qur'an berarti secara umum penulisan idzan itu ada dua berarti kan? Ada pakai nun, ada pakai alif. Begini. Nah, ini di luar Al-Qur'an. Baik, ini di luar Quran nih. Yang di bawah di luar Quran. Ya, jelas ya? Nah, sekarang ketika kita nulis di luar Quran, kapan menggunakan alif, kapan menggunakan nun? Begitu maksudnya. Kita menggunakan alif untuk menulis idzan dalam tulisan sehari-hari kalau tidak beramal. Kalau idzannya tidak beramal, maka silakan tulis dengan alif. Dipahami ya? Tapi kalau beramal, maka mesti pakai nun. Dipahami nggak? Pusing nggak? Lumayan Ustaz. Hah? Yang di mana? Idzan ada alif yang beramal. Hah? Coba ya, kalimatnya contohnya apa? Idza atau idzan? Kalau idza dzaraf zaman. Idzan kai apa idzan kai? Apa aja harfnya? Harf nawasibnya apa aja? Hah? An, lan, idzan, kai. Terus idzannya itu pakai apa gitu? Pakai alif atau pakai nun? Maka pakai nun aslinya. Kalau maksudnya idzannya harfun nawasib, maka dia mesti pakai nun. Begitu. Idzan akromak. Pakai nun. Iya. Pakai nun. Jadi kalau beramal harus pakai nun. Bahkan itu aslinya pakai nun. Kapan boleh pakai alif? Saat tidak beramal. Makanya dalam Al-Quran pakai alif idzannya. Kenapa? Karena tidak beramal. Idzal lam minas shagirin. Begitu. Enggak beramal, dia beramal terhadap apa? Enggak beramal terhadap apapun. Demikian. Begitu ya. Jadi kenapa kalau ada yang nanya kenapa kok ini idzan di dalam Al-Quran pakai alif? Karena enggak beramal. Secara i'rabnya tidak beramal. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Maka di luar Al-Qur'an kita boleh menggunakan cara yang sama dengan penulisan Al-Qur'an. Kapan? Saat idzannya tidak beramal, pakai alif. Kalau idzannya beramal, kembali ke asalnya, pakai nun. Begitu. Emang pakai alif ya di buku nahunya?
Kalau pakai alif berarti keliru itu berarti. Wallahu alam ya. Yang saya pahami berarti kalau misalnya pakai alif keliru dia nulisnya. Coba-coba tuh lihat jurumiyah ntar. Ntar. Saya lihat jurumiyah ya. Tuh. Syarah Mukhtasar ala Nadhmi Jurumiyah. Idzan ayakun al-fi'lu badaha mustaqbilan yani matalan wa qultu idzan pakai nun. Pakai nun. Idzan kai, baru setelah itu bab kai, pakai nun. An. Bentar. An walan idzan wa kai. Maka idzannya pakai nun. Pakai nun idzannya, ya. Kenapa? Karena ini amil nawasib semua. Amil nawasib semua, maka dia pakai nun. Begitu. Kapan tidak pakai nun? Kapan pakai alif? Ketika tidak beramal. Kalau di sini contohnya sa'azuruka idzan akramak. Sa'azuruka idzan akramak. Aku akan mengunjungimu, maka aku menghormatimu. Nah, itu akramak bukan akromuk. Sa'azuruka idzan akramak. Ya. Pakai apa idzannya? Pakai nun. Begitu. Sedangkan kalau tidak beramal, kita boleh menulisnya pakai alif. Makanya kalau dalam bahasa Arab modern suka ada tuh perbedaan antara idzan dengan idzan. Idzan dengan alif dengan idzan dengan nun. Apa bedanya? Idzan dengan alif itu tidak beramal. Innaka idzal laminadz zalimin. Laminadz zalimin. Innaka idzal laminadz zalimin. La zaliminnya bukan gara-gara si idzan kan dia jadi mansub gara-gara inna gitu kan, begitu. Kemudian kalau idzan pakai nun, maka dia beramal pada fi'lul mudhari'. Gitu ya. Baik. Yang di Zoom nyambung. Ya, emang ini bukan bahasa Arab yang dasar-dasar amat ya. Lumayan ini bahasannya, tapi ya menengah lah, enggak sampai tingkat tinggi. Jurumiyah ada insyaallah pembahasan ini. Baik, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Jadi ini alasan kenapa idzan di dalam Al-Qur'an itu menggunakan alif. Alasannya apa? Karena tidak beramal, tidak mengubah i'rab huruf yang berada atau bukan huruf, tidak mengubah i'rab kalimat atau kata yang berada setelahnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Azim menutup baitnya di bab ini dengan mengatakan wa hakadza idzan wa a'nil harfa. Ada kalimat wa a'nil harfa. Wa a'nil harf. Maksudnya apa? Maksudnya adalah idzan yang memang huruf. Idzan yang huruf. Ya tadi idzan jawab wal jaza. Bukan idza yang dia ini isem. Begitu maksudnya. Bukan idza yang dia ini isem. Dia kan dzaraf ya. Dzaraf zaman. Ketika. Nah maksudnya wa hakadza idzan wa a'nil harfa. Demikian pula kata idzan ditulis dengan tanwin. Maksudku idzan yang merupakan sebuah haraf, bukan idzan yang dia dzaraf. Gampangnya begitu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Oh, mazhabnya Ibnu Malik ya berarti yang menggunakan nun taukid dengan alif. Ibnu Malik itu Kisai atau Sibaweh? Basri atau Kufi? Saya nggak tahu saya. Madhabnya Ibnu Malik Alfiyah. Ya, Alfiyah Ibnu Malik itu Sibaweh atau Kisai? Kisai ya. Maka Imam Ibnu Malik mengatakan dalam Alfiyah wa abdilan ha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan kifa. Jadi boleh menggunakan alif saat waqaf seperti kita mengatakan kifan dengan kifa. Kifan dengan kifa. Kifan, berhentilah. Kif. Boleh kita bacanya kifa. Kata Ibnu Malik begitu. Ini masalah tadi, nun taukid yang menggunakan alif. Maka saat waqaf menurut Ibnu Malik boleh. Ada yang hafal Alfiyah? Saya nggak hafal Alfiyah.
wa abdilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa. Nah, itu bait alfiyahnya. Begitu. Wallahu taala a'lam. Ya, ada yang tanyakan? Udah deh, nggak lanjut ya. Sampai sini aja. Takut pusing ya. Nggak apa, sampai sini aja dulu. Banyak faidah bahasa Arab dan qiraatnya. Memang nanti juga apalagi setelah ini bab Hamzah. Itu qiraat semua. Ada bab Hamzah itu bab qiraat. Ya, pembahasan mengenai bagaimana bentuk-bentuk Hamzah dan madnya. Ya, nanti juga dibahas setelah Hamzah dan madnya itu kaitannya dengan qiraat. Demikian wallahu ta'ala alam. Tapi kalau yang Hamzah pertama enggak, insya Allah ini mudah ini. Bagaimana cara baca Hamzah ketika di fi'il, di ism, ini kan Hamzah Qatha, Hamzah Wasal, nanti kita bahas. Kemarin ada yang nanya juga Hamzah Qatha, Hamzah Wasal. Insya Allah setelah ini kita masuk ke bab Hamzah Qatha, Hamzah Wasal. Lebih ringan lah insya Allah, lebih ringan daripada ini. Baik, seperti itu wallahu ta'ala alam. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini. Kalau yang masih agak kurang mudeng dari sisi nahunya nggak apa-apa lah. Faidah nahunya bisa diambil belakangan. Yang penting faidah tajwidnya dapat, bahwa dalam Al-Quran kata idzan itu menggunakan alif. Nah, kalau ada yang nanya kenapa? Karena nggak beramal, itu nggak beramal kayak tadi lah penjelasannya. Nggak beramal nggak apa, nggak dijelasin. Karena tidak mengubah i'rab, udah gitu aja. Kalau mau menjelaskan ke orang lain kayaknya lebih mudah begitu. Karena tidak mengubah i'rab, makanya idzannya pakai alif, bukan pakai nun, seperti itu. Demikian. Bahasa ringkasnya begitu, ya bahasa ringkasnya. Sampai di sini ada yang tanyakan, dipersilakan. Kalau ada yang tanyakan, kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Baik, cukup ya. Walhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.